kelompok keempat saya ingin bertanya. Tadi kayak bilang wanita tersenyum, Hana juga tersenyum. Semua yang mengenalnya ikut tersenyum. Gadis itu laki yang masih putih dulu. Gadis yang dulu minta apapun yang bisa memuaskan lambungnya. Itu latar suasananya apa? Pertanyaan dari Muhammad Rato. Yang pertama yaitu bagian latar waktu. 1. Pagi ini aku kembali menemui ibu di meja makan. Ibu yang menyambutku dengan senyuman lebar dan sepaket serakat kopling. Dia menunjukkan latar waktunya ialah pagi ini. Kedua, ini setiap pagi. Kedua, kami akan memberikan pertanyaan kepada kelompok. Yang ketiga, pertanyaannya itu apakah dari jawaban kalian tadi bisa disebutkan di mana latar tempatnya, latar waktunya, dan latar suasananya? Karena kalian tadi hanya menyebutkan kutipan teks, tidak ditentukan latar tempatnya, latar waktunya, serta latar suasananya. Terima kasih. Selamat pagi ya selalu ya. Jadi hari ini kita akan evaluasi yang kita gunakan evaluasi interaktif. Apa itu interaktif? Interaktif itu artinya ada apa ya, langsung kita laksanakan. Biasanya kita gunakan secara online ya, kemudian salah satu game interaktif yang biasa kita gunakan itu ada namanya Kahoot. Mungkin kalian belum pernah lihat itu. Jadi hari ini kita akan mempraktekkan namanya quizzes ya. Jadi quiz itu ada memang soal di situ. Bagaimana cara menjawabnya? Sebentar saya akan bagikan link di grup. Apa yang dinilai di situ? Pertama, kecepatan menjawab, kemudian waktu yang digunakan. Itu pakai rating itu, pakai ranking. Sekalipun benar jawaban Anda, tapi ketika Anda lama untuk menjawab, maka Anda akan berada di rating paling bawah. Sekalipun benar itu 100. Jadi perhatikan waktunya. Oke, sudah ya? Ada suara boleh? Oke, ini proses. Oke, sambil dianalisis ya. Soalnya sambil dianalisis, tidak usah buru-buru. Sambil dianalisis soalnya ya. Sambil dianalisis soalnya, sambil dianalisis. Apresiasi kepada ibu guru yang bernama Erni Lamaga dengan sangat antusias dan berimplikas tinggi dalam mengikuti kegiatan penggerak dan ingin ada perubahan di proses pembelajaran di kelas. Yang intinya adalah berorientasi pada peserta didik, sehingga yang diharapkan nanti adalah setelah selesai pendidikan penggerak, siswa itu dapat melihat potensi dan bakatnya dengan baik sesuai dengan harapan yang mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah satu teman guru dari saudari Erni Lamaga yang merupakan calon guru penggerak angkatan 4 yang berasal dari SMA Negeri 1 Raha, Kabupaten Muna. Menurut pemantauan saya, beliau setelah mengikuti kegiatan guru penggerak, ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Di mana sebelum mengikuti proses atau pendidikan guru penggerak tersebut, selama ini beliau melakukan pembelajaran itu rata-rata berpusat dari gurunya. Sekarang
pembelajaran yang dilakukan di kelas sudah mulai berpusat kepada siswa, di mana siswa diberi kebebasan dalam mengeksplor kemampuan mereka. Jadi itu mungkin. Kemudian dari segi metode-metode pembelajaran yang dilakukan, beliau sudah melakukan modifikasi pembelajaran, diantaranya ada kegiatan kuisis, ada kegiatan diskusi, dan lain-lain. Dan sejauh pemantauan kami di sekolah, siswa sangat senang dalam mengikuti pembelajaran, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya tentang pembelajaran bahasa Indonesia yaitu sangatlah baik karena dari apa yang kita tidak tahu menjadi tahu, dan dari apa yang kita tidak bisa berbicara di depan umum bisa meluaskan pemikiran kita. Dan tanggapan saya tentang pembelajaran kembali sangatlah baik karena kita sebagai kelas 3 itu kan dilatih untuk bisa menjawab soal perbanding itu. Satu soal itu memiliki waktu, jadi kita itu dilatih untuk bisa menjelaskan soal dengan tepat dan benar. kepada Ibu Erni Lamaga dalam melaksanakan penilaian proses pembelajaran dengan menggunakan kegiatan berbasis Google Form berbasis Android, di mana kegiatan itu bisa melatih siswa untuk mengoperasikan IT sekaligus hasil mereka dapat setelah kegiatan ini mereka menilai sendiri, sehingga siswa dapat membuat motivasi diri untuk melakukan pembelajaran
dan juga mempelajari sistem IT sehingga pengembangan bakat dan minatnya mereka bisa terbuka sendiri. Terima kasih. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guna Lumanto Lende, rekan sejawat dari Ibu Erni Lamaga, CGP Angkatan 4, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada akhir-akhir ini, saya melihat Ibu Erni Lamaga melakukan beberapa macam proses pembelajaran di kelas, dan pembelajaran yang dilaksanakan itu sangat menarik buat siswa. Salah satunya adalah dengan menggunakan Google Form. Beliau mengadakan evaluasi proses pembelajaran yang menurut saya penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu membuat siswa sangat menarik dan antusias untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asika Nur Faiza dari kelas 11-5. Di sini saya ingin memberikan tanggapan saya tentang metode pengajaran, metode evaluasi yang diberikan oleh Ibu Erni Lamaga selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya ketika evaluasi kami menggunakan metode manual, yakni dengan menulis jawaban di selembar kertas yang sebelumnya dibacakan soal dan kemudian kami menulis jawaban kami di selembar kertas. Menurut saya hal tersebut kurang menarik di era perkembangan teknologi saat ini, karena menurut saya metode tersebut lebih membutuhkan waktu yang lama. Kemudian kami juga ketika ingin mengetahui nilai, guru harus memeriksa terlebih dahulu. Dan setelah itu Bu Erni memberikan metode yang lebih interaktif menurut saya, yakni dengan menggunakan evaluasi dengan menggunakan Google Form. Saya sangat senang dan sangat tertarik dan sangat menyukai metode ini, karena menurut saya di era perkembangan teknologi yang berkembang pesat seperti sekarang ini, memanfaatkan teknologi dalam metode pembelajaran menurut saya itu sangat baik, karena ketika menggunakan Google Form saat evaluasi menurut saya lebih efektif dan lebih efisien, karena kita hanya dapat mengklik jawaban-jawaban saja, kemudian kami dapat melihat dengan mudah, kami dapat melihat setelah mengerjakan evaluasi, kami dapat melihat skor yang tertera, sehingga memicu semangat belajar kami untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk
Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Oh, kau bikin video kayak itu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasrudin SE, salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Raha. Ingin berbagi informasi tentang keadaan SMA Negeri 1 Raha, bahwa SMA Negeri 1 Raha dikenal sebagai SMA zonasi berbasis digital. Artinya bahwa seluruh program, proses sampai dengan evaluasi di SMA Negeri 1 Raha itu sudah kita lakukan secara digitalisasi. Hal ini kita bisa buktikan dengan ulangan semester pada tahun pelajaran 2021-2022. Ini kita sudah melaksanakan sistem ulangan yang berbasis Android. Artinya semua ulangan evaluasi yang kita lakukan pada tahap ini itu kita menggunakan 3 laboratorium komputer yang dapat digunakan oleh siswa, dan ditambah dengan Android yang digunakan oleh siswa itu sendiri di dalam menjawab soal-soal ulangan yang akan terekam langsung melalui sistem digitalisasi yang ada di SMA Negeri 1 Raha. Oleh karena itu, kepada Ibu Erni Lamaga SPD yang sudah melaksanakan kegiatan guru penggerak, ini dapat mengembangkan keadaan sekolah dengan tujuan daripada sistem guru penggerak itu sendiri, yaitu dengan tujuan adalah bahwa pembelajaran itu terpusat kepada siswa, guru hanya sebagai fasilitator dan mediator yang akan mengarah kepada proses merdeka belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Ardiansyah, salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Raha. SMA Negeri 1 Raha adalah sekolah zonasi berbasis digital di Kabupaten Muna. Hal ini bisa dilihat dari program-program yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Raha, yaitu ulangan semester berbasis digital dengan memanfaatkan salah satu platform digital, yaitu Google Form. Metode ini terbilang tidak asing lagi bagi saya pribadi maupun teman-teman saya, karena sebelumnya sudah diperkenalkan oleh guru kami di kelas, yaitu Ibu Erni Lamaga. Artinya ada kesamaan visi antara sekolah dengan ibu guru kami, khususnya Ibu Erni Lamaga, di mana mengedepankan metode belajar yang terpusat atau terfokus pada siswa, sehingga siswa mampu mengembangkan minat dan bakatnya. Metode ini terbilang lebih efektif dan efisien dibanding dengan evaluasi-evaluasi di tahun-tahun sebelumnya, karena lebih menghemat biaya dan juga lebih menghemat tenaga saat memeriksa hasil ulangan tersebut. Karena ketika selesai mengerjakan soal, hasilnya pun bisa langsung terlihat. Di samping itu pula ada program dari Kemendikbudristek, yaitu program Merdeka Belajar. Program ini ditujukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dengan latar belakang pelajar Pancasila. Program ini menuntut siswa untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik, sehingga dapat saya simpulkan bahwa program dari Kemendikbudristek ini dengan program yang diadakan sekolah, khususnya dari Ibu Erni Lamaga, itu saling mendukung satu sama lain untuk melahirkan pendidikan yang baik di Indonesia. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini supaya kita mendapat berkat dari Yang Maha Kuasa. Baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Muhammad Rako pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih kepada Muhammad Rako ya. Iya. Jadi hari ini aktivitas kita adalah kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Ya. Keyakinan dalam artian kita akan membuat sebuah kesepakatan dan kesepakatan itu akan berlangsung selama proses pembelajaran ke depan sampai pada kenaikan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Jadi apa saja itu keyakinan kelas? Ya. Aturan-aturan yang menurut kalian yang bisa kalian ikuti, yang bisa kita terapkan nanti dan akan menjadi keputusan kita bersama nanti. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa menjadi orang yang disiplin. Jadi arahnya nanti menjadi budaya yang bagus. Dan budaya artinya kita bisa terapkan secara terus-menerus. Intinya adalah budaya positif, berarti hal yang baik. Jadi sebentar, silakan tuangkan idenya. Satu orang minimal 2 kalimat boleh, 1 kalimat bisa. Saya bagikan sebuah kertas, sebentar warna-warni, ya, warna saya pilih warna orange, nanti tempel di sini. Tidak perlu tulis nama, dan di sini tidak ada salah benar. Silakan tuangkan ide kalian. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang dari keyakinan kelas kita nanti selama pembelajaran berlangsung sampai kenaikan kelas, ya. Aturan-aturan yang mengikat tentunya. Nanti dikaitkan dengan aturan-aturan juga yang berlaku di sekolah kita. Bisa dipahami kira-kira? Sebelum kita mulai mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada yang tidak dipahami silakan sebelum kita mulai berbuat. Terkait keyakinan kelas, bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Saya langsung bagikan kalau begitu kertasnya ya. Sudah ini ya? Yang sudah bisa ditempel ke depan. Sebentar ya, kami buka kemudian temannya. Jadi kita akan baca satu-satu, kemudian kita yang mirip kita ambil salah satunya saja, jangan kita ambil semua. Ya, kita seleksi dulu ya. Kita seleksi dulu. Coba yang pertama, memerhatikan dengan baik saat guru menjelaskan. Yang kedua, sama intinya memperhatikan guru saat sedang menjelaskan. Kemudian yang ketiga tentang pembersihan kelas. Akan diberikan denda berikut. Membersihkan kelas ini sama ya berdasarkan piket. Siapa bisa bantu? Tolong minta tolong nggak? Silakan bisa tolong supaya di apa namanya? Oke, sana lagi. Tentu saja pasti dulu. Ya, sudah ya. Sekarang saya bacakan kembali ya. Saya bacakan kembali hasil keyakinan kelas kita. Yang pertama, berdoa sebelum dan setelah mengikuti pelajaran. Yang kedua, menghargai guru dan teman. Yang ketiga, berpakaian rapi di dalam dan di luar kelas sesuai tata tertib di sekolah. Yang keempat, keluar masuk kelas atas izin
Saya atas nama Muhammad Rato Sonditola dari salah satu siswa SMA Negeri 1 Raha dari kelas 11 MIP 4. Saya di sini akan memberikan refleksi tentang keyakinan kelas yang telah kami susun bersama Ibu Erni Lamaga. Menurut saya, keyakinan kelas akan melatih siswa untuk disiplin dan bertanggung jawab. Keyakinan kelas yang telah kami sepakati akan menjadi budaya positif, bukan hanya diterapkan di kelas, melainkan bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Demikian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak mencapai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Apa kabar hari ini? Kalau hanya baik itu berarti masih biasa-biasa saja. Iya kan? Apa jawabannya? Sangat baik. Sangat baik atau apa lagi? Lebih baik. Baik. Apa saja
Jadi jika dia menghendaki kita dapat menyelesaikan ini, maka itu pasti akan terjadi. Seperti kata menjadi wajarnya barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Ini gambaran amalan dari cerpen uang yang berbeda ini. Selanjutnya untuk unsur yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan di sini ada beberapa cara untuk menggambarkan karakter tokoh. Yang pertama yaitu dengan Diri mati ceweknya, maka ceweknya yaitu putri memutuskannya. Situasinya, ya. Jadi semua yang dianalisis tadi itu sudah luar biasa. Ya. Hanya ada beberapa poin yang saya akan dikoreksi supaya perbaikan ke depannya. Yang pertama, misalnya kita menganalisis, katakanlah misalnya dia tidak ada di dalam. Seperti tadi yang disampaikan misalnya kelompok ini tadi ya, misalnya tidak untuk penggambaran tokoh lain, ya. Tidak mesti temannya, ya. Bisa saja yang gambarkan itu adalah si penulis cerpen. Anak-anak itu sama minatnya, terutama dalam pembelajaran biologi di sini. Misalnya ada yang suka menulis, ada yang suka menggambar, ada juga yang suka langsung menjelaskan apa yang dia dapatkan. Jadi mungkin bagus sekali ini akan dipisah seperti itu sehingga mungkin materinya bisa dia kuasai dan bisa dia terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Karena belajar biologi itu sebenarnya bukan untuk mencari nilai, tetapi dia sifatnya adalah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena menyangkut apa yang harus dilakukan dalam kehidupannya. Saya kira kalau dipetakan antara yang minatnya praktek ataupun minatnya hanya membaca, itu sangat baik sekali, sehingga mungkin mereka ini akan bisa cepat memahami dan apa yang harus didapatkan cepat memperolehnya. Ya, saya kira kalau diterapkan juga di semua mata pelajaran bagus, ya, berdasarkan minat yang dimilikinya. Sehingga siswa ini tentunya tidak akan merasa lesu atau tidak merasa terpaksa dalam mengikuti suatu pelajaran. Saya kira cuma itu tanggapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldo. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini menurut saya proses pembelajaran kita itu sangat unik, menarik, dan juga tentunya beda dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, di mana di sini Bu Guru memberikan kita kebebasan. Dalam hal ini kita diberikan kebebasan oleh Bu Guru untuk memilih materi apa yang kita akan sampaikan di depan dan bagaimana cara kita untuk mengekspresikan, cara kita untuk menyampaikan dari materi yang telah diberikan tadi oleh Bu Guru. Mungkin itu saja ya tanggapan yang saya tanggapi dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri,
kolaborasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Selamat pagi kepada guru. Apa kabar hari ini? Seperti biasa, kita akan belajar seperti biasa ya. Ya, jadi sebelumnya kita pernah belajar, saya pernah telusuri kan menganalisis berita itu sudah ya. Tadi sudah ada sama saya yang melihatnya bagaimana sudah ada. Nah, untuk hari ini kita akan belajar seperti yang sebelumnya, tapi ada beberapa hal yang berbeda lah yang membuat kita refleksi. Ya, bisa ya? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ya, seperti biasa saya pernah terapkan begini, ya. Silakan duduknya diatur serileks mungkin, ya. Duduknya rileks. Rileks dalam artian rileks menurut kalian, ya. Tidak usah dalam kita slide. Oke. Saya menghadap ke depan, pejamkan mata, ya. Pejamkan mata ya. Pejamkan mata. Kemudian bayangkan kalian itu berada di tempat yang kalian sukai. Di mana yang kalian sukai? Favoritnya di mana? Sudah ya? Silakan dibayangkan. Record. Tarik nafas. Tarik. Oke, itu dari positif yang masuk. Buang perlahan. Buang, hembuskan. Oke. Lanjut lagi, tarik nafas lagi. Oke, tarik nafas, rasakan. Alirkan ke seluruh tubuh itu ya. Sampai di kaki alirkan. Oke, sudah, buang. Oke, sekali lagi. Tarik nafas. Tarik nafas. Oke, hirup. Oke, buang. Ya, selesai. Sudah ya? Nah, sekarang sebelum kita mulai materi pada hari ini, saya mau bertanya, bisa ya? Kita bertanya bisa. Oke. Siapa yang pernah membaca sebuah buku? Ya, buku apa saja? Pernah baca sebuah buku? Angkat tangan. Oke, pernah ya. Coba yang di belakang sana. Di belakang sana. Dari hasil bacaan itu kira-kira apa yang dapat? Apa yang didapat dari hasil bacaan itu? Ya, senang. Ya, apanya yang disenangi dari buku itu? Ya, jalan ceritanya. Senang dengan jalan ceritanya ya. Jalan cerita itu berarti biasa disebut dengan apa dia? Ceritanya. Oke. Siapa lagi yang pernah baca buku? Ada lagi yang lain yang pernah baca buku? Ya? Mana lagi yang pernah baca buku? Ya, tadi ada yang katakan oke sana. Apa yang didapat dari buku itu? Ya? Ilmu yang didapat, ilmu yang bermanfaat ya? Ya, terima kasih ya. Kita beri aplaus, terima kasih. Saya punya pertanyaan lagi, ya. Kenapa sih kita harus membaca? Tentu saja angkat tangan dong. Kenapa kita harus membaca? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Oke, Samsul, kenapa harus kita membaca? Untuk menambah wawasan apa yang kita tidak tahu menjadi tahu. Iya, menambah wawasan apa yang kita tidak tahu menjadi tahu. Oke, luar biasa ya jawabannya. Ya, oke. Nah, kita pernah belajar dari hasil bacaan itu ya. Dari hasil bacaan itu otomatis kita melihat sesuatu hal yang kita tidak tahu menjadi tahu tadi. Kita sambil istilahnya kita sambil mencermati apa isinya, sambil kita simak, bukan hanya sekedar kita baca. Habis kita baca itu selesai, tidak seperti itu kan? Minimal dari hasil bacaan itu ada
Pertama, Ibu Edward membawa cemilan kepada mereka berdua, yaitu keripik jengkol. Dan selanjutnya konjungsi penyebab kalimatnya, yaitu karena Edward adalah seorang vampir, dia dengan mudah mengalahkan Joko. Dan terakhir yaitu konjungsi saran, kalimatnya yaitu dia harus menghindari kejaran para pemburu vampir dan meremol. Dan selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Pada episode tadi novel tulis ini bertema humor, di mana dalam novel ini dikisahkan konflik-konflik yang terjadi antar tokoh, yang mana ada tokoh bernama Bella sebagai murid baru di sekolah ini, yang karena pada saat itu semua laki-laki di sekolah itu terpikat padanya, terutama ada seorang tokoh yang bernama Edward. Sampai pada akhirnya Bella dan Edward ini menjalani hanya bersama sebagai seorang teman. Kami di sini akan membacakan dua konjungsi yang terdapat dalam novel Twilight. Konjungsi yang pertama yaitu konjungsi temporal, yang dimana terdapat pada paragraf ketiga, yaitu kutipan kalimatnya, ia kemudian disukai oleh para siswa pria di sekolahnya. Yang kedua, konjungsi saran yang terdapat pada paragraf 2, yaitu kutipan teksnya, agar Joko bisa segen dengan siswa pria di sekolahnya, ia harus mengerti Edward. Selanjutnya kesimpulannya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Syamsul. Di dalam novel yang berjudul Relate, kelompok kami dapat mengambil kesimpulan bahwa novel ini menceritakan tentang Eddie Redmayne yang disukai oleh vampir wanita yang bernama Bella, serta menceritakan tentang kelucuan antara Eddie Redmayne dan Bella. Ya, mungkin itu saja. Teman-teman masing-masing. Serius ya? Pelan-pelan, yang tidak bisa dan tidak bisa diam saja, yang tidak bisa pegang. Oke, sudah? Oke, sekarang perhatikan ya, perhatikan. Oke, sekarang pinggir bahunya teman, tapi kan keras-keras. Sudah mana pinggir? Oke, pinggir. Bilang keras, ketika di bagian kanan, bagian kiri, silakan. Oke, belakang. Oke. Kanan dia ada di sebelah mana? Terima kasih pembelajaran hari ini. Jadi saya akan memberikan sebuah refleksi tentang pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita belajar mengenai kaidah bahasanya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa konjungsi yang digunakan dalam kaidah bahasa resensi ada berapa tadi? Ada 4 ya. Ada konjungsi penerangan, temporal, penyebab, dan konjungsi saran. Semuanya sudah ada di sini kata-katanya. Berikut yang kedua. Mengapa saya mempraktekkan metode-metode pembelajaran baru? Sebenarnya bukan metode sih, tapi tata cara untuk mengembalikan sebuah konsentrasi ketika kita akan belajar. Pertama tadi namanya teknik stop, ya. Tutup mata bukan sekedar tutup mata itu ya, bukan sekedar tutup mata, bukan. Kita tarik nafas, kita
dia suruh kita pijit-pijit belakang, ya. Sebentar di rumah banyak pekerjaan atau semalaman mungkin bikin tugas, tambah hari ini tugas lagi dari pelajaran bahasa Indonesia kita belajar. Jadi kita pijit supaya refleks, ya. Kan enak itu, ya. Ya refleks, dia mengalir energi jadi bagus, akan kembali ke punya keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasrudin SE, salah satu staf pengajar di SMA Negeri 1 Raha. Pada hari ini saya akan membagi kepada teman-teman tentang bagaimana itu pembelajaran sosial dan emosional yang dilakukan pada proses pembelajaran di sekolah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembelajaran sosial dan emosional ini dapat kita artikan sebagai pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif pada seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa yang berada di lingkup sekolah memperoleh, menerapkan segala pengetahuan dan keterampilan serta sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional itu sendiri. Kemudian pembelajaran sosial dan emosional ini tentunya mempunyai tujuan. Maka tujuan yang paling ditekankan minimal ada 5 kriteria. Yang pertama adalah memberikan pemahaman dan penghayatan serta kemampuan untuk mengelola emosi. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Dan yang ketiga, merasakan, menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang kelima adalah dapat membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, pembelajaran sosial dan emosional ini tentunya sudah harus kita lakukan, di mana dapat kita bagi dalam beberapa ruang lingkup. Yang pertama adalah rutin, terintegrasi, dan protokol. Yang pertama, rutin itu pada saat dan kondisi sudah ditentukan di luar waktu belajar akademik. Sedangkan terintegrasi itu dalam beberapa mata pelajaran, misalnya melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran. Dalam rangka misalnya dalam membuat diskusi kasus atau kerja kelompok dalam memecahkan masalah-masalah yang ditemukan di dalam teori-teori pembelajaran. Dan yang ketiga tentunya adalah protokol. Protokol ini merupakan budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespons situasi dan kejadian tertentu. Misalnya, menyelesaikan konflik yang terjadi dengan memutuskan solusi yang terbaik yang bisa kita dapatkan di tempat kita melakukan proses belajar mengajar. Demikian inilah yang saya bisa dapat bagikan kepada teman-teman tentang pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu guru juga teman-teman sekalian atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk maju mengungkapkan pendapat saya atau refleksian saya mengenai pembelajaran hari ini. Menurut saya pembelajaran hal menarik dari pembelajaran hari ini yaitu pada metode pembelajarannya, di mana kita tahu bahwa mungkin metode yang kita dapatkan itu tidak kita dapatkan di semua mata pelajaran. Yang saya rasakan waktu
cerita ini tentang kegiatan saya di kelas, kegiatan praktik saya pikir ini anak-anak ini ada masalah gitu. Oh, ada masalah begitu. Sebelum kita lanjut kita punya diskusi, saya ingin tahu kira-kira harapan Bapak dari hasil kita diskusi hari ini itu apa? Saya ingin agar masalah saya ini bisa terselesaikan ini, terutama dengan kegiatan belajar saya, agar anak bisa dapat hasil yang lebih baik. Oke, nah sekarang kira-kira Bapak bisa ceritakan bagaimana proses pembelajaran yang Bapak laksanakan terkait hal itu? Iya, saya itu kan biasanya kalau praktek itu kalau pada saat mulai kegiatan kita biasa mengecek kembali ya, mengecek kembali penuntunnya, kemudian kita lihat kegiatan yang akan kita lakukan seperti apa. Kemudian ya kita sebelum mulai ya kita harus tahu terlebih dahulu apa-apa yang harus kita lakukan itu sampai selesai, dan setelah selesai kita adakan evaluasi, dan ternyata hasilnya kurang memuaskan di yang kami peroleh. Ya, jadi saya pikir seperti itu. Oh, berarti Bapak merasa tidak nyaman karena hasilnya kurang memuaskan. Iya, sementara kita kerja sudah boleh dikata sudah efektif, tapi hasil yang kita peroleh ya kurang. Bisa diceritakan tidak kira-kira apa kendalanya sampai pembelajarannya ini kurang berhasil? Ya, kalau untuk kendalanya yang pertama itu saya lihat ya, penguasaan materi anak-anak di kelas ya, khusus yang kita untuk praktekkan, saya pikir masih sangat-sangat kurang. Sehingga ketika jalannya praktek, anak-anak itu bingung ya dengan teori-teori atau konsep-konsep apa yang sedang kita lakukan ini. Kemudian juga itu mungkin yang kedua, untuk masalah di alat dan bahan ya, saya pikir ini alat dan bahan juga kita ini mungkin ada sedikit masalah di sini, terutama dengan kondisi alat dan bahan tersebut ya. Ada beberapa saya lihat itu yang sudah tidak layak untuk dipakai, tapi karena keterbatasan atau kondisi alat dan bahan yang ada cuma itu, yang mau tidak mau kita pakai alat tersebut. Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor juga atas masalah ini. Kemudian itu yang ketiga saya pikir perlu diadakannya pengkolaborasian ya antara materi kelas dengan kegiatan praktik. Maksudnya begini, pada saat kita memberikan materi di kelas mungkin bisa langsung dilakukan dengan kegiatan praktikum di situ. Oh, berarti Bapak sudah tahu ini masalahnya. Yang pertama siswa kurang paham, kemudian yang kedua mereka kurang termotivasi. Kemudian kendala berikutnya karena alat dan bahan yang tersedia itu kurang memadai sehingga kurang maksimal untuk digunakan. Kalau tidak salah Bapak ini mengajar kimia Pak ya? Jadi berkaitan dengan praktikum. Fisika. Oh, fisika, membahas fisika ya? Fisika. Oke, berkaitan dengan hal tersebut, kira-kira ada rencana tidak, apa Bapak punya rencana kira-kira supaya terkait masalah ini Pak ya? Bapak mungkin punya rencana supaya kegiatan belajar mengajar di kelas itu berhasil dan siswa itu bisa paham dengan materi praktikum yang akan Bapak laksanakan pada saat itu. Ya, saya juga memang sudah menyiapkan beberapa rencana ya. Yang pertama itu pada saat kegiatan praktikum akan berlangsung, anak-anak saya akan mencoba menjelaskan kembali ya isi materi apa yang akan kita praktekkan, dan termasuk perkenalan alat dan bahan yang akan kita gunakan, sehingga anak-anak bisa tahu ya apa yang mereka lakukan dan hasil apa yang akan mereka dapatkan terhadap kegiatan itu. Kemudian mungkin yang kedua kedua yang tadi itu bahwa perlu adanya pengkolaborasian ya. Materi dan praktik bisa dikolaborasi, artinya secara langsung pada saat kita menjelaskan di kelas, mungkin kegiatan praktik itu bisa dilakukan juga di kelas tersebut pada saat yang sama. Oh, jadi itu rencana Bapak yang ada 2 poin tadi, pengkolaborasian, kemudian bahan-bahan tadi semaksimal mungkin bisa diadakan. Nah, dari kira-kira Pak dari hasil dari rencana yang 2 tadi Pak, mungkin Bapak punya prioritas utama kira-kira Pak ada yang mana? Sebelumnya mungkin ada tambahan. Iya. Ya. Kalau masalah saya, rencana saya mungkin ya tadi yang ketiga mungkin saya perlu tambahkan
penggunaan media ya, penggunaan media pembelajaran agar materi yang disampaikan itu bisa lebih optimal, lebih efisien, sehingga anak-anak bisa lebih mudah memahami konsep-konsep apa yang dijelaskan dan materi-materi apa yang diberikan oleh guru. Nah, misal penggunaan PowerPoint yang akan nanti ditampilkan dengan menggunakan Infocus. Ya, saya pikir seperti itu. Sangat luar biasa ini rencananya Pak ya. Ada kolaborasi, kemudian materi penjelasan ulang, kemudian yang berikutnya. Saya sangat tertarik ini dengan Bapak kan menggunakan PPT, menggunakan Infocus ya Pak. Iya, karena kan kadang siswa tertarik dengan gambar-gambar apa yang kita tampilkan, mereka kan tertarik. Nah, oke Pak. Kira-kira ini kan nanti akan Bapak laksanakan dan otomatis akan menjadi sebuah komitmen ya. Akan kita Bapak lakukan secara terus-menerus supaya siswa itu berhasil, kegiatan belajar mengajar yang sudah tujuan pembelajarannya juga berhasil. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjaga supaya rencana Bapak ini terlaksana dengan baik dan siswa juga belajarnya bisa berhasil? Ya, kalau saya mungkin lebih fokus ya dari ketiga itu ya. Saya lebih fokus pada pendalaman materi saja. Ya, karena untuk kegiatan praktik mereka kan bisa kita lakukan secara langsung, tapi dengan kondisi yang alat dan bahan yang baik, sehingga jalannya kegiatan itu bisa berjalan baik dengan hasil yang lebih baik. Kira-kira Pak, siapa yang bisa bantu Bapak untuk menjalankan komitmen Bapak ini supaya bisa berhasil? Kalau untuk bantuan mungkin saya pikir sekolah di sini punya peran yang sangat penting ya. Ya, karena biar bagaimanapun ini adalah sebuah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah ya. Segala sesuatu yang menjadi kekurangan dalam kegiatan kami itu mungkin sekolah bisa membantu ya. Untuk terutama alat dan bahan yang kita gunakan tadi, kalau tentang proses di kelas kan sudah menjadi tanggung jawab si guru bagaimana cara mentransfer materi tersebut agar siswa bisa seperti itu. Ya, jadi memang kolaborasi ini Pak sangat penting. Jadi kebetulan di sekolah kita ini kan ada namanya komunitas praktisi Pak. Jadi di komunitas praktisi ini kita bisa kita sharing, kita bisa diskusi apa masalah-masalah yang terkait dengan pembelajaran kita, bisa kita kolaborasi dengan teman-teman. Kebetulan kita di sekolah ini kan ada beberapa teman yang jadi calon guru penggerak 8 orang, jadi bisa kita kolaborasi dengan itu. Kemudian kebetulan teman Bapak juga salah satu seniornya juga, Pak Gunawanto juga mengajar pelajaran yang sama mungkin dengan Bapak, jadi bisa kolaborasi atau dengan teman-teman lain. Saya juga insya Allah bisa membantu kapan Bapak bisa butuhkan. Oke Pak, dari hasil diskusi kita hari ini saya rasa cukup menambah wawasan kita, pengalaman kita. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak sudah mau sharing dengan saya. Saya juga terbantu, saya menambah wawasan dan pengalaman saya, dan saya yakin dengan rencana Bapak tadi insya Allah belajarnya bisa berhasil dengan baik dan semoga hasilnya lebih baik lagi Pak ya. Ayo begitu, terima kasih ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa terlaksana sehingga anak-anak juga bisa mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan ketika berada di lingkup instansi pendidikan. Oke, saya pikir terima kasih. Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai
dengan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. meski berbagai budaya, berbagai usia. Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid.
mereka tidak melihat orang-orang di sekitar mereka. Jadi best practice kita diambil yaitu kita memang kita bisa memperbaiki hubungan kita sama antara kita dengan orang, tapi kita tidak boleh lupakan hubungan kita antara kita sendiri sama manusia dengan sama manusia lain. Ucapkan salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa ya, puasa? Bisa ya puasa. Ya, tetap semangat, ini kayaknya oleh sekali. Semangat toh? Ya seperti janji saya minggu lalu hari ini kita mau ulangan. Ya. Dan tadi saya sudah sempat bagikan linknya di grup. Ada ya? Nah, aturannya dalam kegiatan ulangan tidak boleh pertama balik kiri balik kanan tanya teman, kalau tak tanya ke saya, menyontek, kemudian tidak boleh kerja sama, ya kerja sama artian mendapat bersama, bisa? Saya silakan dibuka linknya, sudah belajar, coba dibuka linknya ya di grup ya. Dicermati baik-baik soalnya itu. Oh ya. Bisa masuk? Bisa tak? Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Tadi saya pesan sama kata kelas, kalian berdua ketemu saya. Sudah dikasih sama kata kelas? Sudah. Iya Bu. Sudah toh? Iya. Sekarang saya mau tanya, tahu tidak alasannya sampai, coba diceritakan alasannya sampai kenapa kalian berada di sini? Tadi pas ulangan kita menyontek 2 orang Bu Guru. Oh, kerjasama maksudnya? Iya Bu. Bisa diceritakan, coba ini dulu. Coba diceritakan sampai terjadi proses kerjasama itu seperti tadi kenapa? Karena tadi malam Bu tidak belajar, jadi tadi pagi tidak tahu jawabannya. Tidak belajar? Iya. Indah? Tadi malam Bu sibuk ada acara keluarga, terus lupa juga kalau besok ada ulangan bahasa Indonesia, jadi tidak belajar, belum ada persiapan. Tadi kan Ibu sudah kasih tahu kalau kita ulangan itu tidak boleh menyontek, termasuk kerjasama. Kerjasama bagus, tapi bukan kerjasama berarti kita menjawab soal. Misalnya kerjasamanya di mana? Kita belajar kerjasama namanya, kita bahas materi. Nanti kalau ulangan kerjanya masing-masing. Nah sekarang saya harus adil dengan teman-teman, karena tadi kan mereka ada yang menyontek, ada yang kerjasama. Coba apa yang akan kalian lakukan berdua supaya
teman-teman tidak merasa dirugikan, merasa adil, kemudian kalian nilainya minimal bisa lah setara dengan mereka. Dari Indah coba. Mungkin Bu, saya bisa ikut ulangan susulan karena bersama-sama ingin banyak. Inun? Ya Bu, sama mau ulangan susulan, terus dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dengan persiapan belajar yang baik. Oke. Harus janji dengan persiapan yang lebih baik supaya nanti tidak kerja sama lagi kan? Iya Bu. Kira-kira waktunya kapan? Sabtu. Iya, Sabtu tidak ada kegiatan. Sabtu tidak ada kegiatan. Iya. Oke lah, bisa. Ibu maafkan ini, bukan kasih ulangan, yang penting janji tidak mengulangi kesalahan yang sama, mau di pelajaran bahasa Indonesia atau di pelajaran yang lain. Ketika mengulangan semester, mengulangan harian, tidak boleh lagi seperti itu. Iya Bu. Bisa? Iya bisa Bu. Mungkin kalian bisa kembali ke kelas. Terima kasih banyak Bu. Tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini, cibiran tantangan ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati, lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak, waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap, angkat suaraku yang tadinya senyap sampai gelap jadi luas terang. Pijakan kokoh cahaya benderang, ingat kesombongan awal kehancuran, lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan, batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Yeah, tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Ubah situasi hidup bersih dimutasi, langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis, harapan kan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis, yang lemah akan kuat berganti rupa, posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah berat terseok teramat susah, selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi, gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again, heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oh, letih kaki melangkah, resah hati gelisah, garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari dalam hati. Di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilanku terkandung cita-cita, harapan dan kerja keras. Putar otak tiap membran sel diperas, layaknya semua orang dengan mimpi. Aku pun pernah hanya menatap layar TV, ku jadikan kenyataan agar seimbang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih
pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali setelah kita itu berapa hari tadi berarti? 10 hari Bu. Oke, mohon maaf lahir batin ya. Saya punya kesalahan yang membekas di hati telah dibuang lah. Dan kita usahakan kita buat kesalahan. Ya, oke. Berhubung hari ini kita akan mencari materi. Nah, kita akan cari di dalam kita akan gunakan sumber yang disediakan oleh sekolah itu komputer. Ya, ini sudah terkonek dengan jaringan Wi-Fi. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini, cibiran tantangan ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati, lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak, waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap, angkat suaraku yang tadinya senyap sampai gelap jadi luas terang. Pijakan kokoh cahaya benderang, ingat kesombongan awal kehancuran, lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan, batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Ubah situasi hidup versi dimutasi, langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis, harapan kan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis, yang lemah akan kuat berganti rupa, posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah beratap seyok teramat susah, selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi, gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again, heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oh, letih kaki melangkah, resah hati gelisah, garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azika Nur Faiza dari kelas 11 IPA 5. Mengucapkan terima kasih kepada ibu guru juga teman-teman sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil bacaan yang telah saya lakukan. Baik, mungkin langsung saja judul buku yang saya baca yaitu Kamus Kimia Organik yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin alasan mengapa saya memilih buku Kamus Kimia Organik karena saat ini saya sedang mendalami materi mengenai kimia organik. Jadi saya memilih untuk membaca kamus mengenai kimia organik. Buku Kamus Kimia Organik ini sesuai dengan judulnya berisi mengenai istilah-istilah dalam kimia organik. Dan ketika saya membaca pada halaman 140, istilah-istilah yang sebelumnya sering saya temui namun saya tidak mengetahui artinya. Dengan buku ini saya bisa memahami. Contohnya seperti liofil. Banyak sekali senyawa-senyawa liofil yang sering saya dengar dan saya baru tahu ternyata liofil itu adalah suatu sifat zat yang secara itu dia mudah sekali untuk menjadi larutan koloid. Dan itu berbeda dengan liofop. Liofop itu dia kayak tidak mudah untuk menjadi larutan koloid. Jadi dari situ ternyata saya bisa mengetahui arti lebih dalam mengenai tentang kata liofil dan liofop yang sering digunakan dalam kimia organik. Baik, mungkin cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.